Jadi aku lihat, maaf sedikit Mas Hendra, aku melihat kebersamaan kita, Mas Hendra dan aku, ini bukan hanya cerita tentang di dalam kelas. Mm-mm. Ini tentang tugas hidup, Mas Hendra. Mm-mm. Tentang tugas hidup, tentang panggilan jiwa, tentang bagaimana kita mendelivery waktu kita Mm-mm. untuk betul-betul bertumbuh bersama teman-teman gitu. Mm-mm. Prolog tadi Mas Hendra tentang yang disampaikan salah satu alumni tentang aku. Mm-mm. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena aku pernah mengalami Nah, sama penderitaan, betul. Mas. Aku pernah mengalami, Mas Rozi, yang namanya hidup tidak dilihat. Yang namanya hidup ngontrak dari tempat Mm-mm. ke tempat gitu ya. Kontraktor ibaratnya. Selesai Kontraktor ngontrak yang satu, nerusin ke pindah ke kontrakan lain yang ya. lain gitu. Aku pernah mengalami hidup terpuruk, jatuh, dan itu berlangsung lama gitu. Dari mulai aku kecil, SMP, SMA itu belum merasakan kelimpahan, itu belum. Sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi lewat ilmu pengetahuan, Mas. Kita, sikap kita, tutur kata kita, behavior kita itu bisa berubah itu hanya ketika ada ilmu pengetahuan. Kita bisa akan berubah karena ada pengetahuan. Itu sebabnya dari sejak aku lulus kuliah, bukan lulus kuliah, sejak kuliah semester 1 itu udah belajar filsafat waktu itu, dan terus sampai 30 tahun Mm. belajar tentang begitu banyak cerita kesadaran. Jadi intinya perjalanan hidup yang panjang itu mengantarkan aku mengerti tentang luka, tentang sakit, tentang bingung, tentang pilu, tentang putus asa, tentang harapan yang kapan ya ini bisa berubah gitu. Nah, rasa itulah yang getarannya bisa aku rasakan lewat tubuh teman-teman. Mm. Jadi pada akhirnya aku betul-betul pada saat berbicara sama teman-teman, betul-betul dengan rasa dan menatap mata mereka satu-satu dengan rasa yang seakan-akan cuma mau bilang bahwa kamu jangan merasa sendiri ya. Aku, Mas Hendra, pernah mengalami ada di titik itu gitu. Nah, pada saat di titik kita jatuh, terpuruk, dan kita merasa ada teman, aku bisa merasakan itu melegakan sekali, Mas. Itulah sepertinya tugas hidup dari Mas Hendra, seorang Mas Hendra dengan talenta yang luar biasa ya, dengan ngaji Roso. Dan juga perjalanan kehidupan aku, akhirnya kita dipertemukan sama satu rasa yang sama gitu. Iya. Sebetulnya Mas Hendra sama aku ini punya rasa yang sama gitu, keterpanggilan. Iya. Keterpanggilan untuk kita tuh berdua sama nih, punya sifat bahagia ngelihat orang lain bahagia gitu. Ketika ada orang lain yang tadinya sulit, terus suatu saat dia bahagia, itu Mas Hendra dan aku sifatnya sama, bahagia sekali gitu. Iya. Luar biasa Mas Hendra. Jadi ini bukan hanya tentang cerita kelas, ini tentang cerita panggilan jiwa, tentang keterpanggilan jiwa dan tugas hidup dalam kehidupan Iya, gitu, iya. untuk membersamai teman-teman. Karena kebetulan pengetahuannya tersampaikan lewat begitu banyak pengalaman Mas Hendra mewawancarai begitu banyak narasumber yang sangat luar biasa gitu. Jadi secara kesimpulan kebijaksanaan hidup harus seperti apa, dia sudah punya kesimpulan-kesimpulannya. Oke. Kalau aku kebetulan diperjalankan ketemu begitu banyak dosen ibaratnya gitu. Begitu banyak dosen di dalam negeri dan juga di luar negeri. Oke. Dan akhirnya kita berkolaborasi dengan satu tujuan yang sama. Kasihan teman-teman ya, banyak yang belum manifest, sementara kebetulan aku sudah melewati itu. Kalau Mas Hendra kebetulan teman-teman banyak yang curhat sama dia gitu. Iya. Jadi ada sebuah keterpanggilan itu yang di sini aku cuma mau sampaikan, ini bukan hanya tentang kelas. Ini lebih kepada persaudaraan yang sangat indah yang bisa kita Iya. rasakan gitu. Jadi Dalam perjalanan kesadaran. bisa bahagia ketika melihat teman kita bahagia. Sangat Mas Kayak Rozi. saya tadi di lobi melihat Teh Feby duduk berdua, Mas. Berdua dengan bahagia gitu Dengan ya. bahagia. Masya Allah. Tadi pagi Mas Hendra, ada satu momen aku nangis Mas.
Aku nangis ketika membaca testimoni yang tadi pagi aku kirim ke Mas Hendra. Karena aku tahu awalnya alumni batch 10 ini seperti apa awalnya. Betapa dia curhat, kan kalau alumni rata-rata gitu ya Mas. Kalau selesai kelas, TVB aku punya utang, TVB aku bingung, TVB aku nggak tahu ini solusinya gimana. Aku resah, aku bingung, Teteh tolong aku, dan lain-lain gitu. Aku tahu awalnya gimana, sampai pada akhirnya bertumbuh dengan waktu, dan ini nggak instan Mas, ini nggak cerita instan. Batch 10 itu di 2025 Mas Hendra. Jadi pertumbuhan, perubahan kesadaran dari seseorang yang tadinya punya utangnya besar loh Mas, 1 miliar. Jadi aku sangat bisa merasakan karena aku juga pernah seperti itu 2019 yang lalu, 1,3 miliar aku waktu itu. Aku sakit perutnya tuh Mas Rozi 2 tahun Mas. Lambung gitu ya. Iya, sakit perut, sedih, bingung, cemas, terpuruk, merana, khawatir, putus asa, udah semua rasa ada di situ. Pada saat alumni menceritakan itu, aku tahu rasanya. Nah, sepertinya yang membedakan aku bersikap dengan teman-teman yang lain, karena aku pernah ada di titik rasa itu. Gitu. Nah, tadi pagi aku buka WhatsApp, terbaca alumni yang menceritakan testimoninya. TVB, terima kasih banyak. Dia dari Papua. Terima kasih banyak. Hutangku lunas 1 miliar. Masya Allah, aku baca itu Mas Rozi. Aku baca sampai selesai. Baca dong Teh. Oh. Soalnya HP-nya dipakai live ini. Oh baik. Coba dong. Biar maksudnya tuh biar ini jadi biar tahu ya. Inspirasi buat teman-teman gitu. Minimal kita bikin konten kayak gini tuh yang paling utama adalah oke lah ya teman-teman, semuanya boleh hilang, tapi yang penting harapan jangan sampai hilang gitu. Betul. Ya. Harapan jangan sampai hilang. Kenapa Mas Hendra? Di sini aku mau menyampaikan kepada teman-teman, izinkan teman-teman semua terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa sedari awal kita sudah kaya Mas. Jadi kita itu, semua manusia ya, dilahirkan ke dunia ini, itu sudah kaya dia. Sedari awal. Jadi kaya raya itu bukan mimpi sebetulnya. Kaya raya itu fitrah. Kaya raya itu sebetulnya DNA bawaan asli semua manusia. Jadi sedari awal fitrah manusia itu aku sudah kaya sedari awal. Tinggal di titik sekarang kalau teman-teman ada yang terpuruk, ada yang bingung, ada yang cemas, tinggal balik lagi aja Mas. Ke sejatinya dia, ke alamiahnya dia. Jadi selama ini kalau teman-teman takut, bingung, cemas, ada utang, menderita, sebetulnya teman-teman hanya lagi lupa Mas. Hanya lagi lupa, mainnya terlalu jauh dari rumah aslinya dia. Mainnya kejauhan Mas Rozi. Sampai dia lupa sama rumah asalnya, rumah fitrahnya, alamiahnya dia. Yang sudah bahagia dan berkelimpahan. Nah, tugas Mas Hendra lah di kehidupan dia saat ini, dan mungkin tugas akulah di kehidupan saat ini untuk mengingatkan kembali, menceritakan kembali. Jadi kalaupun Mas Hendra sama aku saat ini berbicara di dalam momentum saat ini, sejujurnya kita lagi nggak mau selalu nyeritain tentang kelas ya Mas. Karena sebetulnya teman-teman, siapapun teman-teman itu sangat memungkinkan bisa mengakses YouTube yang free. Betul. Sangat bisa. Di channel Badan Revolution. Betul. Cukup 40.000 tiap bulan. Iya. Teman-teman bisa dapat materi-materi daging semua. Ya, betul. Di Ngaji Roso free. Teman-teman bisa dapetin itu. Sangat-sangat mungkin. Jadi ini tidak cerita tentang uang, tidak cerita tentang kelas. Ini cerita tentang rasa, cerita tentang cinta tanpa syarat yang memang harus kita delivery, dan itu adalah fitrah kita semua. Gitu. Nah, tadi request Mas Hendra, TVB bacain dong testimoninya. Jadi ini momen pagi-pagi yang bikin aku nangis di bulan puasa nih Mas Hendra. Aku bisa nangis, air mata nggak berhenti-berhenti. Aku juga nggak ngerti kenapa ini aku nangis. Aku ukur, oh aku bahagia membaca ini. Bahasanya seperti itu Mas Hendra. TVB, terima kasih banyak ilmunya. Aku Abundant Revolution batch 10. Aku banyak hutang awalnya, tetapi hutangku di bank 1 miliar dengan
dengan bunga yang sangat besar, ditambah utangku sama temenku 600 juta. Bunganya kalau utang itu tetap ada 7% per bulan. 7% per bulan, kebayang. 1 miliar 7%-nya, coba Mas Habib hitung itu berapa. Sekarang sudah lunas. Pas baca ini, ya Allah, di situ air mata aku nggak berhenti. Di situ aku kayak pengen nelpon Hendra, semangat ya Ndra, kayak gitu. Kayak nggak bisa ngomong aku. Lalu dia bilang, saya rutinkan saran yang Teteh lakukan. Saya rutin melakukan saran yang Teteh lakukan di 30 hari daily rutin. Teh Feby kan ada WhatsApp saya setelah 30 hari daily rutin, kan dia curhat, Mas. Aku masih sedih dan lain-lain. Aku ngingetin, ingat lagi step pertama. Aku mengingatkan gini, Mas. Selain daily rutin, coba cek lagi ring satunya di kehidupan kita. Kan di ring satu tuh orang terdekat berarti kan ya. Ada ibu, ada bapak, ada pasangan, ada anak, ada kakek, ada kakak sama adik. Itu ring satunya kita. Aku bilang sama Mbak ini, Mbak, coba cek lagi ring satu kamu. Kalau kamu punya utang yang nggak lunas-lunas, mungkin ada hubungan kamu dengan ring satu kamu yang belum selesai. Artinya mungkin dia berantem sama ibunya, mungkin dia kesel marah sama kakaknya, mungkin dia marahan sama papahnya. Kan kadang ada yang begitu tuh, Mas. Nah itu harus diselesaikan dulu. Dalam arti kata kalau nggak bisa ketemu dan nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Kalau di Abundant Revolution kan daily rutinnya ada sending love, Mas. Sending love itu Mas Roza mengirim Mas Rozi. Oh iya, sorry, belum ganti nama ya. Belum maghrib aman. Nah, sending love itu kalau di kelas Abundant Revolution itu adalah mengirimkan cinta kepada orang-orang yang kita benci, kita marah, kita kesel, yang pernah memfitnah kita, yang pernah merugikan kita, yang pernah ngomongin jelek tentang kita. Pokoknya yang kita kesel banget sama dia, sending love. Pernah ada pertanyaan, kenapa Teteh? Orang itu kan fitnah aku. Orang itu ngejelekin aku. Orang itu jahat sama aku. Kenapa aku harus sending love? Mas, ketika orang lain jahat sama kita, ketika orang lain ngejelekin kita, memfitnah kita, itu bahasa tubuh yang keluar dari dia adalah sesuatu yang kemarahan, kebingungan, istilahnya kemarahan, cercaan. Artinya di dalam tubuh dia, kalau dia output bahasanya adalah memfitnah, berarti dalemannya kan isinya begitu tuh, Mas. Iya. Berarti kan ketika orang lain memfitnah dan menjelekkan, berarti lagi nggak ada cinta kan di hati dia. Ya udah kita sending love-in. Agar apa? Karena prinsipnya gini, Mas tahu nggak hoax terbesar sepanjang peradaban manusia apa? Apa itu, Kak? 1, kita dan Tuhan terpisah. Itu kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Sehingga kita selalu, Allah ada di mana? Padahal Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Sedekat nafas. Hoax terbesar kedua sepanjang sejarah kehidupan manusia itu adalah kita merasa aku dan kamu terpisah. Padahal aku dan Mas satu. Aku dan Mas satu. Jadi kita sama sang pembenci kita itu sebetulnya kita adalah satu gitu. Itulah latar belakang kenapa lahirnya daily routine sending love, Mas Hendra. Iya. Karena aku dan kamu satu. Pada saat kamu memfitnah aku, pada saat kamu ngejelekin aku, pada saat kamu merugikan aku, dia hanya sedang lupa, Mas. Dia hanya sedang lupa tentang sejati diri dia yang isinya adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas, isinya adalah kasih sayang. Isinya adalah percikan rohnya Allah yang berisi Rahman Rahim, kasih sayang. Pada saat kesadaran non-dualitas itu kan yang ada ya oneness gitu ya. Betul. Satu kesatuan utuh, kita terhubung satu sama lain. Iya, tak jawab ya teman-teman ya. Hostnya ini musafir, jadi dia duhur nanti ya teman-teman ya. Oke. Jadi hostnya tuh Mas rumahnya Rozi. Mojokerto ya teman-teman ya. Jadi aku terusin gini. Puji Tuhan Teh Feby, dalam tempo waktu 1 tahun saya mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Utang lunas,
Lalu tanah yang dia punya, dia waktu itu lama sekali pengen ngejual, itu nggak laku-laku. Tanahnya terjual. Dan perubahan hidupnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ngaji Roso dan Teh Feby. Hari ini saya merasa lepas beban saya, beban berat saya selama ini. Syukur kepada Tuhan, Raja semesta alam. Terima kasih Teh atas bimbingan dan video-video yang selalu Teteh sampaikan bersama Ngaji Roso. Dan terima kasih saya selalu meluangkan waktu untuk melihat dan mengikuti video-video Teh. Ini tinggal di mana kakak ini? Papua. Papua. Ya, di Tetangga. Papua. Tetangganya Mas Rozi ya dulu ya. Ya, bapak saya di sana sampai sekarang. iya. Bapak ibu saya. Di Papua. Lalu berikutnya dia WhatsApp lagi, dia cuma bilang gini, Mas Hendra, Teh Feby, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, agar selalu bisa memberikan video yang bisa menguatkan teman-teman yang saat ini masih dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan kelimpahan. Ini ya, teman-teman semua ya, ini yang bikin aku tuh punya komitmen sangat kuat untuk membesarkan Badan Revolution gitu. Karena aku udah ketemu banyak orang gitu ya, dan aku bisa mengukur ya kadang, aduh gimana ini aku nggak punya kemampuan untuk kemudian memudahkan teman-teman dalam konteks kelas gitu. Mudah-mudahan suatu saat aku nanti bisa meng-create sebuah kelas pemberdayaan diri dengan teman yang sefrekuensi, dan itu bisa memudahkan teman-teman semuanya. Artinya ketika teman-teman mau curhat juga boleh WhatsApp ke nomor coachnya gitu kan. Karena ya beberapa kasus dari perjalananku sendiri itu kadang yang bikin aku semacam kayak resah gitu ya. Tanya aja nggak boleh bertanya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang bikin Badan Revolution, kita sekali lagi pengen menjadi jembatan memudahkan teman-teman semuanya yang sedang dalam taraf terendah begitu. Jadi kita bersyukur banget, dan tadi teringat dengan yang disampaikan sama Teh Feby punya hutang 1,3 miliar, terus yang sahabat 1 kita miliar di ini. di Papua itu 1 miliar gitu. Berapapun angkanya teman-teman, yang penting jangan kehilangan harapan. Ya. Aku nanti, kebetulan aku nggak izin sama Teh Feby sih, karena aku yakin aja Teh Feby mesti setuju ya. Iya, iya. Nanti tanggal yang pas kita reuni Badan Revolution di Surabaya itu, aku tiba-tiba kontak sama temenku. Temenku tuh dulu, kalau misalnya uang kita ditipu orang, kalau kita kan nilainya masih ratusan juta gitu ya. Nah ini temen yang akan datang itu nanti, itu dulu pernah ketipu 222 miliar. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat konten-konten di YouTube, manusia berapa ini temanku ini jauh lebih daripada itu, serius, dan aku membuktikan sendiri, ya, aku membuktikan sendiri, lihat pengeluarannya tiap bulan segala macem gitu ya, pengeluarannya tadi malam terbaru berapa, Beb? 2M. 2,8 per bulan ya. Ya, per bulan itu. Jadi itu nanti akan datang ke Hotel Platinum Tunjungan Mystery guest. Surabaya, ya, Mystery Mystery guest. Nah, nanti ada Teh Feby, ada Mas Ari Ferha. Teh Feby nanti ada 2 sesi teman-teman, tapi panjang-panjang semuanya, dan materi-materi baru gitu ya. Untuk menginstall software operating system dan software kemakmurannya teman-teman. Nanti akan ada banyak-banyak materi kejutan gitu buat sahabat semuanya. Dan ada Mas Ari Ferha, ya, pakar ilmu vibrasi, ya. Terus kemudian ya sahabat kita itu akan kita undang nanti. Silakan buat sahabat yang mau join acara di Surabaya. Khusus buat alumni nggak apa-apa, masuk grup aja dulu, nanti bayar belakangan juga nggak masalah, bebas gitu ya teman-teman ya. Nggak masalah. Keren. Itu hubungi itu aja nomor tertera ya. Keren. Yang penting komitmen ya teman-teman ya. Kita kan pengen keren. memudahkan ya. Masya Takutnya Allah. kehabisan seat karena Iya, seatnya betul, hanya betul, 350 orang. 350. Kita nggak menerima lebih dari 350 350 orang oke. ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah langganan teman-teman join reuni, silahkan Daftar dulu aja. Daftar dulu aja, nggak Oke. apa-apa. Demi ngamankan sih. Betul, ya. betul. Oke. Oke. Nah, Teh, aku pengen masuk ke wilayah ini. Percaya pada mimpi gitu ya. Percaya pada mimpi. Kita tahu
Singapura bisa seperti saat ini, saya sering ulang-ulang cerita ini karena ini penting sekali. Singapura itu dulu negara yang miskin, banyak Iya. orang yang mati karena sakit, ya, kumuh, terus kemudian banyak pengangguran di sana, sampah di mana-mana. Terus tiba-tiba ketika Lee Kuan Yew ya hadir memimpin Singapura, Lee Kuan Yew tiba-tiba kirim postcard ke setiap rumah warga yang ada di Singapura, diajak punya membuat panggung imajinasi lewat postcard itu. Ini gambaran Singapura yang akan datang, wajah Singapura yang akan datang, Oke. ya. Terus kemudian 5 tahun setelah Lee Kuan Yew tidak menjabat, Singapura tiba-tiba pesta kembang api, we arrive gitu ya. Kita telah sampai pada Singapura yang dicita-citakan bersama gitu. Artinya imajinasi, ya, mimpi yang besar itu tuh bisa menjadi sebuah penggerak, pendorong untuk terjadinya sebuah tindakan-tindakan yang berbeda gitu, Betul. dan mempengaruhi sebuah realita. Iya. Itu Singapura, Iya. ya kan, punya mimpi yang besar. Iya. Nggak penting lah ya kita jatuh berapa kali, yang terpenting kan seberapa kuat kita Bangkit mantulnya, lagi. Iya. mantulnya itu kan. Jatuh, Mentalnya. mental Mentalnya lagi itu ke kan yang atas, penting gitu. jatuh, mantul Ini lagi. juga terjadi di John F. Kennedy saat sebelum dia jadi presiden, dia juga foto White House kan, di dinding kamarnya gitu. Iya. Aku nanti akan duduk di sini gitu. Dan itu mempengaruhi tindakannya. Benar. Sekali lagi, mimpi itu mempengaruhi Mempengaruhi tindakan tindakan. kita. Semakin besar mimpinya, biasanya tindakannya juga akan besar, Iya. ya kan? Nah, kita tahu Bosman juga sama. Iya, betul. Itunya Iya. dikantongin Nah, ya, sekolah di Amerika. hal-hal gitu. kayak gini memberikan sebuah bukti bahwa terserah teman-teman kondisi keluargamu kayak apa, Betul. miskin atau broken home, ayah ibu cerai dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bisa jangan kehilangan mimpi. Betul. Ya nggak Teh? Setuju Mas Hendra. Setuju banget Mas Hendra. Jadi gini, sebetulnya yang perlu kita delivery di ruang komunikasi saat ini adalah satu hal aja deh, taruh di data pikiran kamu bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Karena itulah fitrah alamiahnya kamu gitu. Itu dulu, terbuka sama sebuah fakta dan terbuka sama sebuah kemungkinan itu. Bahwa sebetulnya alamiahnya kita, fitrahnya kita, bawaan awalnya kita, default pabriknya kita, setup asli DNA kita, itu udah ditaruh chip kebahagiaan dan kelimpahan. Oke. Itu dulu tuh, start dari situ. Nah, setelah itu, default yang DNA-nya itu bahagia berkelimpahan, itu bentuknya potensi, Mas Hendra. Bentuknya dia masih potensi tanpa batas. Atau analoginya dia bentuknya masih kayak partikel-partikel di medan kuantum. Bentuknya masih partikel-partikel di medan kuantum. Kalau kata di Islam itu semua potensinya itu sudah tertulis, tertera dan ada di Laumul Mahfuz ibaratnya gitu. Jadi di dalam kehidupan ini, Mas, itu seperti kayak kita hadir di dalam kehidupan ini, lalu kayak ada katalog besar alam semesta yang segala kemungkinan kita mau jadi apa tuh potensinya tuh udah ada dan tersedia. Iya, iya. Nah, cuma masalahnya jika kita tidak mengenali itu, dia nggak kebuka. Pertama itu, Iya. jika kita tidak acceptance atau tidak terbuka menerima, itu dia nggak kebuka. Sama aja kayak gini lah, aku telepon ke Mas Hendra, pencet nomor telepon, tilililit. Mas Hendra nggak accept, nggak pencet tombol diterima gitu. Iya, iya. Kan kita nggak bisa ngobrol. Iya, iya. Bener nggak? Sama Allah semesta dan semua potensi tanpa batas kamu, dia tersedia, Mas. Dia menunggu. Menunggu apa? Menunggu kamu terbuka menerimanya. Sama kayak telepon tadi, aku nelfon Mas Hendra, kan udah terhubung nih. Udah terhubung. Kita dan Allah, kita dengan kelimpahan tanpa batas itu sebetulnya selalu terhubung. Masalahnya kita nggak pernah yang tadi angkat telepon tadi itu, Mas. Si telepon bunyi terus kan sinyalnya ke Mas Hendra. Cuma Mas Hendra nggak nge-okein.